Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Menselisihkan antara hati-hati banget. Kada mau bertulungan lagi. Apabila sudah sembahyang safnya kada rata, maka hati satu persatu kada mau lagi bertulungan. Nang sugih kada tahu lagi, lawan menang susah, nang susah kada tahu lagi. Nang pangkat kadang kada duit lagi, lawan rakyatnya segini aja nyaman, rakyatnya pun kada mau mendukung lagi lawan pemerintah. Akibat saf kada rata sembahyang. Kula warga kada akur lagi. Jadi mesti sop itu rata. Kalau bahari sop itu kalinya bapak ini katanya bagaris, wah ini bagaris sudah daripada supaya kata nyaman. Ya masih hijau lagi kalau melihat kawan garisan itu kada melihat. Rasulullah bersabda, "Inilah arasyayatina tadkhulu fi khalaqis sudur." Aku sesungguhnya melihat dalam mata kepalaku, hantu-hantu itu memasuki di salah-salah sok-sok itu. Artinya apabila ranggang antara dua sok, hantu itu ranggang antara dua orang lah. Bukan dua sok, dua sok itu mesti ranggang Pak. Dua orang lah, satu sok ranggang duduk berdirinya. Nah di sini setan. Nang marapatinya itu setan ini mahaur ini iya nang pikiran setelah kemari sembahyang kada ingat lagi lawan sembahyang, kada ingat lawan sembahyang lagi jangan baca Fatihah tuntung tak ada tuntungnya kada sadar seakan-akan sembahyang itu kada sadar ya dihaurnya hantu yakni biha maksudnya dengan susuk tadi al-furajat ranggang allati takunu fiha yang ada di dalam shaf. Fayustahabbu maka sunat ilsaqul manakibi merapatakan menghubungkan antara dua bahu bil manakibi dengan bahu yang lain ma'at taswiyah serta rata. Biha itulah yakunu ahadun mutaqaddiman ala ahadin wala mutaakhiran anhu. Yaitu sekira-kira jangan ada seseorang terdahulu atas kawannya atau terakhir daripada kawannya. Rata tadi kan? Kadzalika huwa sunnah, itulah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuta'akkadu al-i'tina'u bidzalik. Jadi kita guru ya kalau sudah ada ilmu musyahadah kepada nur, apabila zahirnya badan ini sesuai dengan sunnah, itu mudah musyahadah. Kalaunya zahirnya kada bujur, kawan sunnah macam mana hendak musyahadah kepada Nur Muhammad? Nah, artinya kalau mutaba'ah zahir ini sudah luput, bagaimana hendak mutaba'ah batin? Sebab mutaba'ah itu disuruh. Di dalam mutaba'ah itu juga kebaikan-kebaikan. Tidak ada di lain. Orang nang pina nahap-nahap telah ilmunya, nahap amalnya, nahap pangkatnya, nahap rezekinya, macam-macam karamatnya, apa macam-macam itu samanya itu orang itu hasil dari mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anum ke orangnya bini-bini lah. Kita sering ketemu perempuan-perempuan yang luar biasa. Luar biasa seperti Siti Maryam lah, luar biasa. Itu karena mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mutaba'ah itu mengandung di situ mahabbah Allah. Di situ juga hijab terbuka. Hijab terbuka. Nah, Allah cinta, hijab terbuka. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum dzunubakum wa yarfa' ankum hujubakum. Sebab dosa itu hijab. Dosa itu hijab. Jadi yaghfir lakum dzunubakum yakni wa yarfa'
ankum hujubakum lianna dzunub hijab. Mutaba'ah kepada Nabi itu zahiran, luarnya dulu. Nah, kalau zahirnya ini bujur, nah itu batinnya itu sangat mudah. Sangat mudah. Kalau bujur zahirnya, batinnya sangat mudah. Misalnya jasad itu rata. Nah, kita memandang Nur Muhammad itu jelas di dalam sop yang rata. Kalau sop itu kada rata atau sop itu ranggang, hendak memandang Nur Muhammad itu kada kawa tapahalang. Tapahalang. Sebabnya luput pada sunnah. Pada sunnah itu luput. Jadi mutaba'ah zahir dulu, batinnya itu cepnya mana jalalah. Cep lu nyaman aja lah. Kan mutaba'ah dua, zahir ada, batin ada. Mutaba'ah zahir, iya nang tadi, ya kasutnya rata, ya neh. Ya kata sembahyangnya tersekilan antara dua napa, dua telapak batis, pas sudah. Waktu sekilan antara dua telapak batis, pas sudah zahirnya kita memandang ini Nur Muhammad. Sebab Nabi Muhammad kayak itu. Jadi sallu kama ra'aitumuni hala qauni usalli. Ikam sembahyang melihat aku. Kayak apa aku sembahyang. Jadi lalu kita itu betul-betul Rasulullah dijadikan imam di dalam seluruh pekerjaan. Sesudah pas zahirnya baru mutaba'ah batinnya. Karena mutaba'ah batin itu ru'yatul matbu' fi kulli syai'. Mutaba'ah batin ru'yatul matbu'i, memandang Rasulullah fi kulli syai', di seluruh sesuatu. Sesuatunya itu dulu pas-pas dulu dengan sunnah sini. Oleh itu kita mengaji bagaimana Rasulullah, akwalnya, ahwalnya, af'alnya bagaimana. Ahwalnya hati beliau bagaimana. Rasulullah umpamanya dipukuli orang sampai giginya patah, sampai dahinya belah, keluar darah, siup, begitu sadar Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu bukan muntungnya Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, itu kan muntung. Hati sidin artinya kada ada reaksi membalas apa dan apa-apa. Nah, sudah tahu begitu, bapak kita dipukuli orang juga. Ya kan? Nah, mudah. Nah, kita ikutilah Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Ilmu itu mesti ada, jangan jadi lapas. Nah, aku terjadi dipukuli orang juga. Nah, badanku seperti badan Rasulullah dipukuli. Muntungku lalu ampuni aja mereka. Di dalam mengatakan ampuni mereka, di situ musyahadah lawan Nabi. Seakan-akan kata-kata kita ya Allah ampuni, seakan-akan itu adalah filmnya Rasulullah nang bahari diputar ulang, siaran ulang. Nah itu namanya kita khalifah Rasulullah di waktu itu. Nah itulah lalu menimbulkan karomah. Karena di dalam mutaba'ah, karomah namun memandang si kitanya, mukjizat namun memandang aslinya itu tadi. Ini mesti menghajatakan kasabaran. Lamun kita ketujuh badadas, apa sesuatu ketujuh badadas tidak bakal. Mutaba'ah zahir pun tidak bakal terjadi, apalagi mutaba'ah batin. Karena kita ketujuh badadas, ajal. Al-ajalah nasyatun, harus pelan. Jika orang makan itu sambil mamah sambil menaguk liur. Karasaan. Namun betaguk bulat. Hendakan sikap habis sepiring. Ada bisa ini. Ada bisa ya Rasulullah itu ya tabasam, mesam. Nah kita mesam itu cocok sudah. Nah di dalam mesam itu ingat enggak? Sama Habib sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingat ya sudah. Nah kalau orangnya nang mutaba'ah ini dzurriyyah Rasulullah, wah mudah sekali. Sebab badannya itu juz'un min husratin. Badan itu juz'un min husratin. Sejuzu sudah. Sejuzu. Badannya sehitungan sejuzu daripada Rasulullah. Tinggal lagi mutaba'ah enggak. Nah itu semuanya kepada ilmu. Sebab mutaba'ah itu amalan. Amalan wal amal tabi'uhu. Amal itu menggiring ilmunya. Nah lalu caranya supaya mutaba'ah itu ada dua cara, bro.
ahli tasawuf caranya untuk mutaba'ah yaitu ta'alluq kepada zat Rasulullah SAW. Ta'alluq maknawi, artinya memfanaakan diri di dalam Nur Muhammad. Itu ta'alluq. Itu tasawuf begitu. Nah, misalnya bro, seperti orang makan obat. Makan obat kan hancur. Begitu hancur, obat itu kan ke mata ada. Kan banyak hancur itu reaksinya kan ada ke mata, ada ke telinga. Ini kan hancur. Hancur itu diserap, ya lah. Nah, oleh anggota di dalam itu diserap sehingga masuk di pore-pore, masuk di mana daging, di mana urat, di mana tulang, di mana sungsum, masuk di mana bulu, ada obat itu langsung. Nah itu, tapi ini obat ini sepertinya aja. Padahal prosesnya jadi itu bukan seperti obat. Kalau obat itu lambat, prosesnya itu lambat, bisa sampai setengah hari hanya menjalan. Kalau ini kan ada begitu tak. Sebab itu ada nur qawi ada di situ. Nur asma Tuhan al-qawi di situ ada. Nur asma Nabi hak ada. Asma Nabi hak itu ada dalam nur sini. Nah itu qul jaa al-haq wa zahaqal batil. Hilang semuanya ini. Berganti semuanya ini. Yubadillah sayyiatihim hasanat. Ini jadi nantinya penjanaknya seperti Rasulullah. Penglihat seperti Rasulullah, pandangan seperti Rasulullah, perkataan seperti Rasulullah, geraknya diamnya seperti Rasulullah. Mengajarnya seperti Rasulullah, menghadapi orang seperti Rasulullah. Tapi inya kada merasa nang unda seperti Rasulullah rasanya. Nah ini kada merasa sufi. Ini cepat. Itulah yang disebut oleh Sahibul Dalail dalam kitabnya Dalail, walidatihil kamilati minal muhibbi. Zatnya itu nang supaya ulun cintai. Zatnya itu macam apa cara mencintainya? Nah itu kita fanakan diri kita dalam Nur Muhammad SAW. Jalannya itu ada, jalan memfanakan. Kena dulu. Ini kisah caranya aja dulu. Fadilatnya aja dulu, khasiatnya orang fana pada Nur Muhammad. Cepat mutaba'ah kepada Nabi. Seakan-akan obat itu yang menggerakkan, merubah keadaan mizaj bahasa Arab. Ya, berubah mizajnya badan karena obat. Berubah mizajnya badan kita, roh kita, sir kita dengan adanya Nur Muhammad yang kita ta'alluq itu tadi. Seperti kita makan itu tadi, berubahnya gimana? Ya kesabaran, ya apapun semuanya itu. Walhasil akhlak yang baik itu semuanya ada. Nah ini modalnya ini ada, zatiyahnya ini ada, walidatil kamilah minal muhibbin. Ada merasanya nang inya itu kayak itu ada merasa. Jadi di ujub tuh jauh sudah. Nah kalau fuqaha inya mutaba'ah kepada Nabi dengan mendengar bagaimana Nabi, melihat di kitab bagaimana Nabi, lalu diusahakannya supaya Nabi begini juara. Itu lambat. Dan masih ada perasaan unda mengikut Nabi. Fuqaha. Jadi mutaba'ah berakhir fuqaha ampunnya. Mutaba'ah batin sufi. Nah kita disuruh dua-duanya. Sesudah fatih jangan tinggal fakihnya, sufinya masuk supaya hilang ujubnya. Jadi orang mutaba'ah itu ada yang ujub, ada yang kada. Apabila mutaba'ahnya baru zahir, baru terbagi dua, ada yang ujubiyah, ada yang kada, ada yang ujub, ada yang kada. Kalau mutaba'ah zahir aja masih ada bahaya. Ini pengalaman orang yang sudah merasa itu tadi sambil maitihi. Masya Allah ayat nang kalau ingkun tung tuhibun kata bium itu Masya Allah manis banaran manis saja bang semuanya ayat Quran itu manis saja bang. Situ letaknya semuanya. Kalau orang ingin tenang ya mutaba'ah kepada Nabi. Kalau di ayat Quran itu macam apa aja maka supaya tenang lawan hati itu supaya ingat lawan Allah. Karena apa jadi disebutkan artinya mengikut Nabi, di dalam mengikut Nabi ketenangan. Sedangkan di Quran Allah dzikrillah tatmainnul qulub. Paham? Nah, coba kita baca nama Nabi. Adakah nama Nabi Sayyiduna Zikrullah? Sayyiduna Zikrullah adakah nama Nabi Zikrullah? Ada. Jadi tafsirnya itu kepada sufi ala bi dzikrillah, ala bi dzikri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala bi dzikrillah, ala bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatmainnul qulub. Sebab dzikrillah itu ismun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita tarik Nur Muhammad. Kalau tarik tauhid ala dzikrillah ala dzikri Allah. Jadi Allah tentram hati.
Itu kalau korek tauhid. Jadi jangan hanya syahadat sebutin aja la ilaha illallah aja, harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hendak masuk ke rumah mesti jalan pintu. Nah, sedangkan pintu kita menuju Allah tidak jalan pada syahadat yang kedua. Jadi syahadat kedua itu dibaca, syahadat pertama, kedua dibaca asyhadu an la ilaha illallah. Pengamalannya, amaliyahnya mulai yang kedua ini. Itu orang yang sudah menjalani. Maaflah kalau ada yang kesalahpahaman atau salah apa berlainan pendapat. Maaf, jangan selalu disalahkan dulu. Wa atul buyut min abwabiha wa anta babullah yumri'in ata min gharika la yadkhulu. Sama ustaz teman, guru teman sendiri asalnya ala dzikrillah Allah terus wa akhirnya mengaku dia. Mengaku sesudah mengaji wa asyhadu anna Rasulullah mengaku. Beundur. Nggak bisa walau ta'addani ahad, kata bisa orang hendak melimpati aku, kata Rasulullah, harus di belakang situ. Belakang Rasulullah kada kawat. Hendak sesakulan Rasulullah kada kawat. Nah inilah kalau kita jalan zikir lawan jalan salawat, afdal jalan salawat, jalan Nur Muhammad daripada jalan tauhidul af'al, asma, sifat, dan itu afdal jalan Nur Muhammad daripada itu tadi. Nah kita di sini dipimpin oleh guru-guru kita, bahkan diizini, bahkan disuruh, diperintah jalan Nur Muhammad. Amalan dohirnya ikan tahu seorang maulud, burdah, salawat, ya kan? Baca kitab. Nah itu amalannya. Zikir sekadarnya aja. Kalau kita di sini zikir sekadar aja, berapa ada? 166, 33, 12 pada seberapa. Tapi kalau salawatnya subhanallahil azim, mauludnya apanya, dan kerasaan. Majelis saja kan melihat ada kan majelis seperti di sini. Nah itu hasil daripada nur itu tadi. Hasilnya lain. Artinya mukjizat Rasulullah itu kalihat. Nah begitulah. Mukjizat Rasulullah bukan karamat. Kalau karamat kita masih ada. Sedangkan karamatnya dihancur, dipanakan di dalam mukjizat. Jadi nang dilihat itu mukjizat namanya. Mukjizat itu tentu Rasulullah. Kita sudah hilang lalu, namun masih karamat, kita masih mencungkong. Ini istidrajatnya, apalagi. Nah apabila duduk memandang mukjizat, ada orang nang karamat mesti tundukkan kita. Apalagi orang istidraj, tukang seher, tukang karang maya, pulung belanja beda dapat, apalah. Ada kaum melawan. Pandangan kita mukjizat. Kalau mandang karamat bisa ada kesamaannya, ada pertandingannya. Ini bukan hendak bertandingan karena ini supaya aman. Kan biasa apabila kadang bertanding berarti aman. Apabila bertanding sekurangnya kena walaupun menang angka, tapi kena juga. Ya kan? Nah ini supaya yang artinya bujur-bujur, artinya jangan ada bermusuhan tah. Nah, ada sini musuhan lalu-lalu tah. Nah itu tadi, pahamlah. Nah jadi tadi kita apa aja sesuatu semenyaannya adalah terletak di dalam mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Sedangkan mutaba'ah lawan Nabi itu ada dua jalan. Kalau ahli tasawuf jalannya menfana'akan diri dalam Nur Muhammad. Dengan memfana'akan itu dia akan diberi maqam mutaba'ah nang sempurna. Dan orang yang memfana'akan diri dalam Nur Muhammad ini bukan di surga. Hendaknya artinya bukan memandang surga, tetapi inda malikin muqtadir. Inda malikin muqtadir. Menfana'akan diri dalam Nur Muhammad itu namanya yang disebutkan sholawat yang tidak pakai huruf. Sholawat yang kada berhuruf bersuara. Kita memfana'akan itu berarti sholawat, membaca sholawat kada berhuruf bersuara. Apabila kada berhuruf bersuara itu kada diketahui oleh malaikat. Maka selamat benar daripada riya, ujub, sum'ah, takabur, macam-macam. Balasannya inda malikin muqtadir. Lah, kalau salawat yang berhuruf bersuara sama ada di muntung maupun di hati, balasannya cuma surga, bukan menghinakan surga. Orang dalam surga terbahagia, waya-waya aja Tuhan tajalli. Nah, waya-waya tajalli arti waya-waya tadi kan.
kada terus-terusan melihat bawa ya kayak orang sembahyang kan waktu aja menjaga dari waktu orang sembahyangnya bawa ya waktu nah kesempatan waktu aja ini waktunya lagi hinak masih ada ini kesempatan menyamati kan lagi ya kita itu aja lagi ingin mana himmah kita atau iman kita kalau kuat imannya mati-matian di sini aja hanya begaduh dalam sekada makan kada minum tapi bahasanya artinya kada memang gaduh makan minum pakai berusaha ini juga dasarnya kalau unda sudah tua nya umur unda sudah tua juga macam-macam enggak bini unda sudah mati juga mati tak ya Allah ya Allah ya mengaledar jadi sebenarnya sudah tuak juga nah paling pada ini jalannya pokoknya indah benar ini itu goflah qadrasinah kada hendak goflah sakajap di mata kada hendak lupa nenek adanya begiringan imannya punya imannya kuat bazar kancang punya imannya lama waya-waya aja terserah aja lah pokoknya selama hidup sebelum mati usahaan wadah artinya apa wadah dan waktunya selama masih hidup orang sugih makinnya udah sudah sugih jadinya haji sudah motor sudah duit banyak toko banyak bisa nah apalagi udah pun kali ini juga gaduhi umpama orang sugih makinnya mana sudah sugih mana nilai pulang dapatnya orang alim kan udah sudah cukup ilmu zahir mereka murid sudah banyak juga tapi udah duit ini dua dapat sidin dapat sidin dua orang pangkat pang misalnya presiden sudah cukup dunia ini macam-macam pangkat macam-macam kekayaan macam-macam udah umpat ini masuk juga dapat yang keduanya juga kita yang susah pang kada umpat ini pada kalah sakit pada kaya sudah susah bapangkat kada alim kada hanya kada masuk ke sini ya Allah ruginya mana bini-bini pulang, mana anom pulang, mana rugi banar tah. Gurunya ada, kitabnya ada, caranya ada, amalannya ada, sorongnya aja, maukah opnama kada? Ya kayak istilah orang garing ke opnama masuk di kamar rumah sakit spesialis ini, maukah kada? Kakawalannya nang sama-sama garing, untuk apa rumah sakit? Dokter pelayan lain pada orang yang di dokter itunya kada bakawan kan terbatas kita kan pernah masuk rumah sakit kada boleh bakawan yang lain tutup kan kawan saudara ada kawan yang lain malah namun menyatakan mana istirahat kota bola warga gin kalau parah kada boleh parah keluarga istirahat total tapi hasilnya Masya Allah sigar, bugar, sehat awal diambil manfaat oleh orang banyak punya sigar laginya garing kata awal bang nah itu dua macam tadi caranya ya kan caranya itu tadi kita aja lagi ada orang nang fuqaha tadi hendak mutaba'ah lawan Nabi kayak apa cara Nabi mendengarnya lawan guru nah, Nabi Muhammad sembahyang ke ini batis antara dua batisnya mengangkat takbirnya begini kada mintu sedapat mungkin melatih nah, itu, ya kan sedapat mungkin melatihnya banyak pas latihannya timbul ujub ini hasil dari usaha ada gitu tadi hancur nitu nang maatur na si imam ada ini makmum nang melihat imam banyak imam ini turutinya ada ini kada umpat kalau imam banyak imam rukuk umpat ngarang mutaba'ah adanya kawapan ja'a jaidun wa amrun kastang mati run ini hendak diulahi wa amran wa amrin kada kawa wa amr kada kawa nah wow ini sudah ada ma'atapakan kajaidun mesti sunatnya mengiringnya ini nang menghubungkan si wow ini wow itu iya tadi mempanaakan diri di situ nah iya ada wow tadi mengikut apa